رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Kitab Fathul Bari, beliau menyampaikan tentang satu kisah tentang Imam Al-Hasan Al-Basri yang kedatangan 4 golongan tamu secara terpisah untuk meminta nasihat kepada beliau. Tamu yang pertama ini datang kepada beliau mengeluhkan tentang kondisi masa paceklik yang terjadi kepada masyarakatnya, sehingga pada masyarakat pada saat itu mengeluh tentang masa paceklik itu. Maka kepada tamu ini Imam Hasan Al-Basri mengatakan, saudaraku, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa waktu kemudian datang lagi tamu beliau yang kedua. Tamu beliau yang kedua ini meminta nasihat serta doa kepada Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan, saya ini adalah tergolong orang yang fakir dan miskin, sehingga keluarganya terlilit oleh banyak masalah ekonomi. Maka sang imam kemudian menganjurkan kepada tamu yang kedua ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang lagi tamu beliau yang ketiga. Tamu beliau yang ketiga ini datang kepada beliau bercerita tentang kekeringan yang terjadi di daerah mereka karena tidak pernah turun hujan di kampungnya, sehingga menyulitkan mereka untuk bercocok tanam dan sebagainya. Kemudian sang imam juga memberikan solusi, wahai saudaraku, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lama kemudian datang lagi tamunya beliau yang keempat. Tamu yang keempat ini bercerita kepada Imam Hasan Al-Basri dengan mengatakan, dia kepingin sekali memiliki keturunan dari pernikahan yang sudah lama dia jalani. Ingin memiliki anak. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi dengan mengatakan, wahai saudaraku, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keempat tamu ini mohon pamit undur diri kepada sang imam. Di perjalanan ternyata mereka ngobrol dan bercerita tentang masalahnya masing-masing. Tetapi ada hal yang mengganjal dalam pikiran mereka. Wahai saudaraku, kenapa ya masalah kita ini beda-beda gitu. Ada yang ingin punya anak gitu, ada yang ingin kemiskinan dan kefakirannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan harta, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang daerahnya kekeringan gitu, ada yang gagal panen, tapi kok sang imam memberikan solusi yang sama, yaitu kita disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa enggak salah gitu? Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ketemu dengan Imam Hasan Al-Basri. Ketuk pintu, ucap salam, kemudian Hasan Al-Basri mempersilahkan keempat tamunya kembali untuk berkonsultasi dengan agama. Dia mengatakan secara bersamaan, wahai sang imam, masalah kami ini berbeda-beda, tetapi kenapa engkau menjawabnya dengan satu masalah, satu solusi, satu jawaban, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, itu bukan perkataan saya, tetapi itu adalah merupakan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka diajak oleh Hasan Al-Basri untuk membuka Al-Quran, mengkaji dan mentadabburi Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum
innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, aku mengatakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Allah akan sayang kepada kita. Maka lihat apa yang akan terjadi setelahnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya kata Allah, aku akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Jadi paceklik, kemudian kekeringan itu akan terjawab. Terjawab sudah pertanyaan dari dua tamu beliau yang tadi itu tentang kekeringan. Maka Allah akan turunkan hujan yang lebat, maka daerah itu akan menjadi subur, akan menjadi adem kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak amwal, harta, akan memperkaya kalian, wa banin, dan akan memperbanyak anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah akan memberikan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai. Jadi yang tadinya kekeringan itu sudah terjawab. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan dia keturunan, dengan memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia keturunan. Jadi 4 masalah itu jawabannya hanya satu, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, ini adalah merupakan bulan yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Bahkan semua setan yang tadinya konsisten, leluasa menggoda kita pada bulan suci Ramadan ini, mereka dibelenggu, diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan. Tilawah Al-Qur'an, banyak berzikir kepada Allah, beristighfar, membaca Al-Qur'an, bersedekah di bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai olehnya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sesuai dengan tujuan diadakannya puasa Ramadan ini. Afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.